Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, dahsyat, is the best, yes. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini akan kita bahas tentang zakat fitrah. Anak yang soleh dan solihah, marilah kita ketahui terlebih dahulu pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, suci, bersih, dan baik. Mari mengingat, anak yang soleh dan solihah, masih ingatkah rukun Islam? Baik, ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama, rukun Islam adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, pada kesempatan kali ini yang menjadi bahasan kita adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Anak yang solih dan solihah, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Anak yang solih dan solihah, zakat hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dalil zakat yang kedua ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Anak yang solih dan solihah, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kata yang sia-sia, keji, dan sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang zakat fitrah. Kapan pelaksanaan zakat fitrah? Anak-anak yang solih dan solihah, sudah pernah zakat fitrah? Tentu, kalian setiap tahun sudah pasti melaksanakan kewajiban ini. Ada yang tahu kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya hanya dilakukan pada awal bulan Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan, dan batas terakhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan.
anak yang solih dan solihah. Sekali lagi, mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Nah, ini adalah syarat-syarat orang yang wajib zakat. Pertama, orang yang wajib zakat itu adalah orang Islam. Setiap orang Islam yang telah memenuhi syaratnya, dia wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Artinya, anak tersebut masih menjumpai bulan Ramadan, maka anak ini wajib zakat. Siapa yang menzakati? Tentunya orang yang menjadi orang tuanya atau orang yang menanggung anak ini. Yang ketiga, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah mereka yang memiliki kelebihan harta atau makanan untuk malam dan siang hari raya, baik untuk dirinya maupun yang berada di dalam tanggungannya. Lalu, berapa besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh satu orang? Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh satu orang adalah 1 sok atau 3,5 liter, setara dengan 2,5 kg makanan pokok. Mari berhitung. Kita akan berlatih berapa zakat yang akan dikeluarkan oleh keluarga ini. Di dalam satu rumah ada ayah, ada ibu, kemudian memiliki 3 anak. Berapakah besarnya zakat yang harus dikeluarkan keluarga ini? Mari kita bantu keluarga ini untuk menghitungnya. Jika keluarga tadi memiliki 5 anggota keluarga, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 dikali 3,5 liter makanan pokok sama dengan 17,5 liter, atau 5 dikali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg makanan pokok. Jadi, keluarga tadi mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya sebesar 12,5 kg makanan pokok. Anak-anak yang solih dan solihah, makanan pokok kita apa? Makanan pokok kita adalah nasi. Maka zakat yang kita keluarkan adalah bahan baku nasi, yaitu beras, atau kalau diuangkan setara dengan nilai harga beras yang dikonsumsi. Anak yang solih dan solihah, zakat bisa langsung kalian berikan kepada orang yang berhak menerimanya, atau bisa kalian kumpulkan ke panitia penerima zakat. Lalu, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Di antaranya, 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda. 2. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. 3. Amil adalah panitia penerima atau pengelola zakat. 4. Mu'allaf adalah orang yang baru saja masuk Islam, yang keimanannya masih lemah. 5. Riqab adalah hamba sahaya. 6. Gharim adalah mereka yang banyak atau terlilit hutang. 7. Fi sabilillah
adalah orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, yaitu musafir. Dengan membayar zakat fitrah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu sebagai berikut: mendidik rasa kemanusiaan sesama umat, mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, membersihkan diri dari penyakit jiwa seperti kikir, iri hati, dan tamak, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang solih dan solihah, demikian tadi pembahasan singkat pada pertemuan kali ini tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali pada pembahasan yang kedua, yakni zakat mal. Bu Irma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.